Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kuma jamaah sadayana daramang sarai ya mudah-mudahan ya kita semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat dari segala bala, musibah ya dan juga dari corona ya. Malam ini kita akan sedikit membahas beberapa pelajaran dari surah Abasa. Suatu hari Nabi sedang berdakwah di hadapan para tokoh-tokoh Quraisy. Dalam bahasa disebut dengan al-mala ya. Dan ini kebiasaan para nabi itu, mereka mengutamakan ketika berdakwah mengajak para mala, orang-orang elit, orang kaya, orang yang berpengaruh. Ya. Karena kalau orang seperti mereka masuk Islam itu punya pengaruh besar ya. Karena mereka punya pengikut. Di Amerika sendiri sering saya tanya, ya, bagaimana kamu masuk Islam? Oh, karena Muhammad Ali, yang boxer itu. Ada karena Malcolm X, ya, Mike Tyson dan sebagainya. Jadi ada pengaruh. Sedang asyik-asyiknya Nabi memberikan dakwah kepada tokoh-tokoh Quraisy, Sunadid Quraisy, tiba-tiba ada orang buta datang. Orang buta tidak tahu Nabi lagi apa, langsung saja, ya Muhammad, alimni anil Islam. Ya, hai Muhammad, ajarkan aku Islam. Nabi ingin memberikan isyarat kepada orang buta ini bahwa dia lagi dakwah kepada tokoh-tokoh Quraisy. Bahkan Nabi angkat suaranya, bertanya kepada orang Quraisy, ya, kamu tadi yang saya sampaikan bisa dimengerti gitulah, kira-kira. Tapi rupanya orang buta ini nggak paham juga, manggil lagi. Akhirnya Nabi memasamkan mukanya kayak, kemudian mengalihkan pandangannya. Right. Maka pada saat itulah Jibril turun membawa beberapa ayat dari surat Abasa pertama kali. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'annahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Allah. Abasa wa tawalla. Ini pelajaran pertama, cara menegur. Abasa wa tawalla artinya dia bermuka masam dan memalingkan mukanya, tawalla. Allah. Karena Allah itu sayang cinta kepada Muhammad SAW, Allah tidak mau menyakiti perasaannya. Kan mestinya gini, abasta wa tawallaita, engkau Muhammad telah bermuka masam dan mengalihkan pandanganmu. Itu mestinya. Ya, tapi enggak, abasa wa tawalla, seorang orang lain. Dia bermuka masam, dia berpaling. Ya. Maka kita kalau negur seorang itu harus cara begitu, jangan langsung. Orang nggak suka ditegur langsung itu. Ya, ada adab-adab cara menegur itu. Ya, juga jangan menegur di depan orang lain, di publik. Itu artinya menjatuhkan dia. Ya. Kemudian anja'ahul a'ma, ketika didatangi oleh orang buta. Kenapa nggak disebut namanya? Abdullah bin Maktum namanya kan. Anja'ahu Abdullah ibn Maktum. Kenapa buta? Ini pelajaran yang kedua kita bisa ambil dari sini, bahwa Allah ingin supaya kita memperhatikan orang-orang seperti itu. Orang yang disable, orang yang handicap, ya, orang yang tidak sempurna. Apakah dia buta, pincang dan sebagainya. Mereka memerlukan suatu perhatian khusus. Ya.
Kalau dia ke masjid, kemana kita tolong. Ya. Kemudian la'allahu yadzakkaru, barangkali orang yang datang itu, yang buta itu, dia ingin mendapatkan peringatan. Ya. Fatanfa'ahu dzikra, mudah-mudahan peringatan itu akan memberikan manfaat kepada dia. Ya. Nah, ini pelajaran yang ketiga yang bisa ambil bahwa memberikan peringatan, nasihat, ya itu penting sekali. Ya. Kadang-kadang ada orang begini, Ustaz, berceramah, Ustaz, ceramah ke sana sini, mana yang ada rubah, lihat orang pasar Rebo, mana nggak rubah-rubah katanya. Kayak tahu aja ya, nggak boleh ngomong gitu. Nabi Nuh, apa kebijakan Nabi Nuh? Memperingatkan, memberikan nasihat. Berapa lama? Hampir 1000 tahun. Allah, semua para nabi begitu. Ya, tiap hari kita adakan pengajian, malam Rebo, malam Sabtu. Tugas kita menyampaikan. Dan kita tidak tahu berapa di antara pendengar hadirin yang langsung terkena, ada yang terkenanya nanti. Macam-macam manusia. Manusia bukan seperti mesin, dipencet jalan terus, nggak bisa. Kayak kita, kalau kita nanam biji, ya berapa hari berikutnya akan kelihatan, oh mana ini? Padahal lagi tumbuh dia, tumbuh, gitu kan? Kadang-kadang bertahun-tahun mungkin baru nasihat itu terasa, dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Yusuf alaihissalam, apa yang membuat Nabi Yusuf sampai kuat menahan bermacam-macam cobaan? Dia sabar ketika dia di sumur, ketika dia diuji, ya, di dalam istana, digoda oleh seperempuan cantik. Ya, itu apa yang membuat Nabi Yusuf kok bisa bertahan? Nasihat daripada ayahnya ketika masih kecil. Ya, itu menyerap di hatinya, dalam pikirannya. Kemudian ketika Nabi Yusuf ketika di mana? Di penjara, dakwah, menyampaikan kalimat tauhid. Ya, millat abikum Ibrahim, ikutilah milah Ibrahim. Dari mana tahu Ibrahim alaihissalam? Ya, jadi kadang-kadang bertahun-tahun itu baru kembali itu ingatan itu, manfaat itu. Ya, saya di penjara di Amerika sini kadang-kadang ada orang, ya, tiba-tiba ketemu, hey Imam, do you remember me, katanya, kamu ingat saya enggak? Ya, saya lupa. Hey, 7 tahun yang lalu, kamu kasih saya Quran. Sekarang saya siap mau masuk Islam. 7 tahun. Tapi kita sudah ingatkan dulu. Ya. Sama sahabat juga. Ada sahabat begitu mendengar peringatan langsung terima, kayak Abu Bakar. Ada yang perlu ke 5 tahun kayak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Oh, dia 20 tahun setelah Fatah Makkah. Abu Sufyan alaihissalam. Tugas kita hanya memperingatkan, memberi nasihat. Makanya penting kita menghadiri majelis ilmu itu. Right? Harus rajin kita. Di rumah juga. Ya, habis salat kita baca 2-3 hadis. Ya, mungkin ada pengaruhnya. Atau kita WhatsApp, Facebook, gunakan untuk kebaikan. Ada kisah yang bagus, yang menyentuh hati, kirim. Mungkin kita kirim di grup, di antara 100 orang yang baca, 1 orang saja menangis misalnya. Kena kiriman kita. Bukan main pahalanya itu. Ya. Kemudian, nah Nabi Muhammad SAW di sini oleh Allah SWT, Nabi sedang ditegur, dikritik. Ya. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Sedangkan orang yang tidak perlu, yang merasa cukup, right? Malah kamu menyambutnya. Itu orang-orang Quraisy. Orang Quraisy tasadda. Ya, jadi ada orang kadang-kadang istagna artinya merasa tidak perlu. Ada orang di Amerika bilang, kenapa saya perlu Islam? Katanya. Saya hidup tenang, saya punya mobil 3, punya rumah besar, punya istri, punya anak, hidup bahagia. Kenapa saya perlu Islam? Ya, apa jawabannya?
Allah itu Maha Pencipta. Ketika Allah menciptakan kita, Allah tahu apa keperluan kita, kebutuhan kita. Manusia itu punya 3 keperluan. Keperluan jasmani, right? Kemudian keperluan emosi, mental, dan kebutuhan rohani, spiritual. Ya. Dan yang ketiga-tiganya ini mempunyai hubungan. Kalau kita lapar, itu kita sedang apa? Sedang ada keperluan jasmani, lapar. Ya, orang lapar biasanya apa? Emosi. Cepat marah. Kemudian kita salat misalnya. Salatnya nggak khusyuk. Aduh. Kenapa? Karena lapar. Itu ada hubungannya. Makanya kata Nabi, kalaupun kita mendengar sudah qomat, kita lapar, makanan sudah tersedia, makan dulu. Meskipun ketinggalan salat, nggak apa-apa. Supaya khusyuk. Right? Nah, rohani ini itu bisa membimbing keperluan emosi, jangan marah, kemudian jasmani, jangan makan berlebih-lebihan. Ya, oleh karena itu tidak benar orang saya tidak perlu agama, perlu. Makanya di Amerika Serikat dan di mana-mana orang yang banyak bunuh diri itu siapa? Orang kaya. Ya, para bintang film semuanya ada, tapi kosong jiwanya. Ya. Maka Allah menegur Nabi, fa antalau tasaddaq. Orang yang seperti itu kamu sambut, ya. Jadi maksudnya Nabi itu diberikan, kadang-kadang oleh Allah diberikan untuk berijtihad secara terbatas. Dan di sini Nabi berijtihad. Apa ijtihad Nabi? Abdullah ini yang Nabi sudah tahu, dia sudah masuk Islam, gitu kan? Kapan saja kan? Tapi ini kesempatan yang baik. Karena ada Abu Jahal, ya, ada Utbah. Kalau satu Abu Jahal aja misalnya masuk Islam, itu tugas Nabi agak ringan karena banyak pengikutnya. Itu ijtihad Nabi. Tapi Allah ditegur. Kata Allah, justru mungkin orang yang buta ini, ya, dialah yang nanti akan membawa sinar Islam. Ya, makanya, nah di sini begini maksudnya. Di sini Allah SWT kena sayang sama Nabi, oleh Allah ditegur. Kayak begini misalnya, seorang ayah lagi ngomong sama gubernur, bupati atau ustad, anaknya, ayah, tolong. Kira-kira ayah gimana? Shh, sebentar. Alah, ayah lagi. Gitu. Ya, sama Nabi Abdullah ini masih familinya Khadijah, nanti juga bisa gitu maksudnya. Kata Allah tidak. Ya. Juga di sini menunjukkan bahwa dakwah kepada Muslim lebih diutamakan kepada dakwah kepada non-Muslim. Dua-duanya penting. Tapi kalau ada 2 pilihan, nah Nabi ini memilih yang sulit, yang lebih berat. Dakwah kepada orang-orang yang sombong, orang-orang yang inad, stubborn, keras kepala. Ya, atau kita misalnya seorang ibu nyuruh anaknya belajar 5 lembar saja, tapi belajar supaya 10 lembar. Kamu kok nyampaikan diri gitu kan? Jadi teguran daripada ibu tadi kena sayang. Ya, makanya Allah kembali lagi kepada Abdullah tadi. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Adapun yang datang kepadamu dengan susah payah, dengan cepat. Yas'arnya usaha. Karena orang buta untuk sampai ke tempat itu aja nggak mudah. Kemudian wahuwa yakhsha. Allah ngasih tahu bahwa orang ini sudah ada perasaan khasyah, rasa takut. Ada khauf, ada khasyah. Khauf takut, ya, karena serem misalnya, takut sama singa, ya, sama buaya. Itu namanya khauf. Tapi khasyah, dia merasa kagum atau takut karena mengenal kebesarannya. Makanya setelah Allah menyebutkan tentang keindahan alamnya, maka innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut itu dari hambanya adalah para ulama. Ulama apa? Ulama yang tahu tentang alam. Ya, dan khasyah ini penting.
sayadzakkaru man yakhsha. Jadi kalau sekarang ini orang mudah berbuat dosa, terutama anak muda ya, berbuat dosa, mudah korupsi, mendolimi orang, kenapa? Karena nggak ada khasyah. Jadi menanamkan khasyah dari kecil itu penting sekali. Bahwa Allah SWT itu dekat sama kita, melihat kita. Ya, khasyah. Maka Fir'aun itu dia tidak nerima karena tidak ada khasyah. Ya. Makanya ada doa kan, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik. Allah berikan kepadaku sedikit saja rasa khasyah yang akan menghalangi antara aku dan perbuatan dosa. Khasyah. Makanya untuk menanamkan rasa khasyah, kata Siti Aisyah, ayat-ayat yang pertama turun tentang apa coba? Tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tentang surga, tentang neraka. Kata Siti Aisyah, kalau yang pertama turun tentang halal haram, orang lari daripada Islam. Ya, jadi penting kita mengenalkan kepada anak kita tentang surga, tentang neraka ya, supaya timbul khasyah. Coba lihat cucunya Nabi Muhammad SAW, Al-Hasan. Right? Pernah menangis. Ya, ibu aku takut katanya. Takut kenapa? Takut dimasukkan ke neraka. Loh, gak ada anak kecil masuk neraka. Semua anak kecil masuk surga. Enggak, kalau masak, itu yang pertama kayu-kayu kecil dimasukkan dulu. Setelah apinya nyala baru yang besar. Juga nanti neraka begitu ya, anak-anak kecil dulu. Oh, dipeluk sama ibunya. Dari mana itu anak punya perasaan itu? Khasyah. Robi yang Adawiyah, waktu umur 8 tahun, ketika makan sama-sama, dia ada makanan, mau dimasukin berhenti gini. Katanya, kenapa nggak suka makan itu? Bukan ayah, ini kalau makanan nggak halal, ayah nggak akan selamat dari api neraka. Ya. Nggak selamat. Ayah bangga. Karena kalau tidak ada jalan lain kecuali daripada yang haram gimana? Ayah, insya Allah kita bisa menahan, lapar, dahaga di dunia ini. Agar selamat di akhirat nanti. Allah. Ya. Kemudian pelajaran yang terakhir. Kan Abdullah nggak melihat ketika Nabi bermuka masam, ketika memalingkan mukanya, Abdullah nggak lihat. Jadi akhirnya nggak tersinggung Abdullah. Kenapa Allah ditegur? Nah, untuk pelajaran bagi kita. Ya. Karena mungkin saja ketika itu misalnya ada orang dari jauh, nggak tahu apa yang terjadi. Yang terlihat apa? Muka Nabi masam, berpaling. Oh, Nabi itu kok begitu ya? Ngajarin orang supaya bahwa manusia itu adil, manusia itu sama semua. Semuanya dari Adam dari tanah. Ya, tidak ada kemuliaan yang satu dengan yang lainnya. Ya, orang Arab, non Arab, orang Ajam semuanya sama. Kok sama orang buta begitu kan gitu? Jadi Allah pentingnya menjaga image, right? Nama baik Islam itu dijaga, penting. Yang kedua juga kita, agar supaya kita jangan merendahkan orang. Tidak boleh. Hati-hati ya. Ya, tidak boleh kita merendahkan karena keturunan, karena kebangsaan, right? Karena kedudukan dan sebagainya. Allah tidak senang. Ya, hati-hati. Jadi kita harus karena tidak tahu kita. Mungkin ya orang yang kita hinakan itu di sisi Allah bukan main pangkatnya tinggi. Kayak Uwais Al-Qarni, Uwais Al-Qarni, ingat kan? Uwais Al-Qarni itu Nabi bersan kepada Umar bin Khattab, kalau ketemu Uwais Al-Qarni, sampaikan salam saya dan minta doa dari dia, karena doanya dikabul. Allah. Jadi Umar itu tiap musim haji ada rombongan dari Yaman itu ditanya, di antaramu ada Uwais gak? Bertahun-tahun sampai akhir khalifahnya baru ada Uwais. Ditanya,
Waktu ditanya di Mekah, itu katanya dekat Arafat. Di pinggiran Arafat, lagi ngangon apa? Ngangon binatang. Karena Uwais ini dari sangat miskin ya, nggak bisa naik haji kecuali dia menjadi pembantu. Waktu Umar ke sana lagi salat dia. Ya, nggak ada orang. Hanya ada onta, kambing. Habis salat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anta Uwais al-Qarni? Qala na'am. Kamu nggak punya ayah, udah meninggal dulu ya. Ya. Kemudian kamu dulu punya penyakit kulit. Kalau iya, kemudian sembuh kecuali sedikit di sini ya. Lihat coba ada ya. Tolong saya doakan. Kaget dia. Kamu siapa? Qala ana Amirul Mukminin, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Please katanya. Saya yang perlu doa dari kamu. Enggak. Pertama kamu dapat salam dari Rasulullah SAW. Sudah meninggal Rasulullah. Right? Dan saya juga minta doa. Coba orang cumpang-camping pembantu. Right? Itu kalau angkat tangan langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menghinakan orang. Ya. Kemudian kisah yang kedua. Di Madinah dulu, di Madinah, Syekh Al-Mukandari mengisahkan. Jadi pernah kemarau agak lama di Madinah ketika itu, sehingga imamnya mengajak semua untuk pergi keluar, salat istisqa, berdoa panjang. Tapi hujan nggak turun-turun. Malamnya dia ke masjid, tiba-tiba di sudut masjid gelap, nggak kelihatan. Ada orang lagi doa, ya Allah, hamba-Mu tadi pergi ke lapangan, ya berdoa kepada Kamu, memohon hujan, tapi Kau tidak turunkan hujan, ya Allah. Ya Allah, kasihanilah hamba-hamba-Mu itu, ya Allah. Turunkannya hujan, ya Allah. Ya Ali, ya Qadim, ya Ahad, ya sama dipanggil nama-nama Allah yang agung itu, tiba-tiba mendung. Hujan lebat turun. Kaget Syekh Al-Mukandiri ini. Setelah hujan agak reda, orang itu pulang, diikuti dia dari belakang. Akhirnya di Cirian, oh itu rumahnya. Besoknya pagi-pagi datang dia. Gitu kan. Kemudian kebetulan ada tetangganya. Ini rumah siapa katanya? Oh, ini rumah tukang tambal sepatu. Oh. Kemudian diketuk, dibuka. Orang itu kenal sama Ustaz. Syekh, kenapa ke sini? Ya, suruh aja siapa, saya akan datang ke rumah Syekh. Kata Syekh, enggak. Tadi malam ketika engkau berdoa, saya di belakangmu. Doamu langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung mukanya pucat orang itu. Kemudian Assalamualaikum, masuk ke dalam, tutup pintunya. Gak mau ketahuan dia. Kata Syekh mungkin dia lagi malu gimana, pergi Syekh. Besoknya ketika mau datang lagi, tetangganya negur. Syekh, diapain orang itu katanya? Loh kenapa? Begitu Syekh pergi, dia langsung semua bawa barang-barang dia pergi, dan pesan sama saya, sampai salam kepada Syekh, jangan cari saya katanya. Allah, tukang tambal sepatu. Begitu angkat tangan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa coba? Karena dia ikhlas. Kalau sekarang kesempatannya, orang sudah tahu, oh, kena saya hujan turun. Oh, jadi bisnis. Nggak mau dia. Ya. Jadi itulah beberapa pelajaran daripada surat Abasa. Ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat. Mudah-mudahan kita selalu waspada dalam kita menggauli orang. Jangan sampai menyakiti perasaan orang atau merendahkan orang lain. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.